Oke, nah jadi ini dia cara agar kalian bisa menggunakan Zoom Meeting dan tambahan menggunakan OBS agar hasil presentasi kalian lebih profesional. Karena ketika kalian menghubungkan dengan Zoom plus OBS itu mempermudah kalian agar bisa menampilkan presentasi kalian. Contohnya seperti ini. Ini adalah proyektor atau TV yang bisa kalian sesuaikan, mau pakai proyektor juga bisa maupun TV juga bisa. Sedangkan ini adalah monitor pertama yang nantinya akan setting OBS. Jadi kalian sebagai operator ya. Nah, contohnya di bagian TV akan saya rubah ke webcam yang kedua. Contohnya seperti ini. Nah, ini webcam kedua. Kita akan berganti lagi ke webcam ketiga. Ini tampilan dari webcam ketiga yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Nah, lalu saya akan menggantinya ke bagian presentasi, tampilan seperti ini. Jadi ini PPT yang sudah saya pergerakan. Ini kalian bisa lihat. Ini saya ganti slide kedua. Nah, ini saya ganti lagi. Nah, ini artinya seperti ini ya. Dan kalau kalian mau menampilkan tampilan dari misal mau memutar video Indonesia Raya. Nah, jadi sudah tampil presentasi dan juga video yang kalian ingin tampilkan di bagian OBS. Dan secara otomatis juga terhubung dengan share screen yang ada di Zoom. Dan untuk hasil dari audio Zoom meetingnya itu tentu saja juga terhubung dengan para tamu ataupun orang yang ikut dengan Zoom meeting kali ini. Dan contohnya ini saya juga menghubungkannya dengan mic ya. Di sini saya juga menghubungkannya dengan mic wireless. Itu juga bisa kalian atur. Nah, jadi ini saya akan hidupkan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes. Nah, jadi memang audionya sudah masuk ya. Ini ada suara dari mic-nya. Jadi semuanya lengkap akan saya bahas di video ini. Langsung aja kita akan ke bagian caranya. Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu cara Zoom meeting menggunakan end screen yang terhubung dengan OBS, atau kalian ingin menampilkan webcamnya agar bisa terhubung dengan OBS. Itu juga bisa ditampilkan di bagian Zoom meeting. Sebelum kalian memulai untuk menggunakan Zoom meeting ini agar bisa keluar hasil dari OBS kalian, ada beberapa syarat yang perlu kalian penuhi. Yang pertama, harus kalian memiliki monitor tambahan, atau kalian menggunakan TV yang besar, atau kalian menggunakan proyektor, itu juga bisa. Nah, nantinya akan menjadi monitor pertama yang akan muncul di bagian depan. Jadi itu berfungsi sebagai bagian Zoom meetingnya ya, agar bisa muncul anggota-anggota yang telah join di Zoom meeting kalian. Terus monitor kedua ini sebagai operator yang nantinya akan mengatur OBS kalian. Jadi kalian bisa mengatur OBS kalian mau ke scene ke-1 atau ke kamera kedua atau ke PowerPoint ataupun ke bagian video. Itu semuanya bisa kalian atur. Dan selanjutnya untuk bagian monitor kalian bisa masukkan di bagian VGA jika kalian menggunakan komputer ya. Jadi untuk port pertama kalian masukkan di bagian monitor pertama untuk TV maupun proyektor. Ataupun dibalik juga boleh asalkan kalian bisa setting ya. Lalu di bagian monitor kedua kalian masukkan aja di bagian VGA di monitor kedua. Dan untuk kalian yang menggunakan laptop itu juga bisa, tinggal kalian atur aja di bagian extend, lalu kalian masukkan aja monitor kalian di bagian port monitor yang ada di laptop kalian. Nanti otomatis di bagian monitor pertama akan muncul di bagian TV maupun proyektor ya. Jadi kalian bisa atur dan sesuaikan. Dan lalu untuk monitor yang ada di laptop kalian itu nanti akan menjadi monitor utama ya. Jadi intinya kalian atur extend ya. Jadi tujuannya agar menjadi double monitor. Nah, kita akan ke bagian audio. Nah, untuk audio ini terserah kalian mau bagaimana. Di sini jika kalian ingin menggunakan mic wireless seperti punya saya, itu kalian harus sediakan mic wireless ya. Tetapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa gunakan mic lainnya yang menggunakan kabel. Lalu kalian hubungkan dengan sound card. Jika kalian tidak ada sound card, biar hasilnya lebih profesional, biar kalian bisa memasukkan banyak mic, walaupun ada 10 mic itu juga bisa. Lalu hasilnya kalian masukkan ke komputer kalian di bagian jack mic-nya. Jadi ada masukan dari mic komputer kalian. Jadi agar hasilnya bisa muncul di OBS ya. Terus untuk speakernya kalian bebas mau menggunakan speaker aktif yang di luar yang besar-besar, itu juga bisa. Atau jika seperti punya saya itu menggunakan TV, jadi speakernya bisa muncul juga di TV. Itu semuanya bisa kalian atur. Kalian masukkan aja untuk speakernya, masukkan di bagian output dari komputernya.
Jika kalian menggunakan laptop, maka kalian membutuhkan sebuah splitter ya. Nah, itu splitter itu untuk mencabangkan dari mic dan speaker. Lalu ke bagian mic kalian masukkan aja untuk mic-nya hasilnya. Lalu untuk speaker kalian juga masukkan di bagian laptop kalian untuk speaker ya. Jadi nanti hasilnya agar biar sama seperti di komputer. Jadi maupun menggunakan komputer, laptop itu semuanya bisa ya. Jika semuanya sudah siap mulai dari alat dan bagian sound, mulai dari mic dan speaker, maka kita akan ke bagian cara agar kalian bisa memunculkan Zoom meetingnya agar bisa muncul di bagian screen yang terhubung dengan OBS. Di sini kalian install aja Zoom Meeting dan OBS untuk menggunakan bagian Zoom Meeting, lalu di bagian layar kedua itu untuk OBS ya. Nah, jadi di bagian sini ada monitor 2 yang nantinya akan saya setting. Jadi kalian bisa lihat ini untuk monitor pertama dan ini monitor kedua. Nah, nanti di bagian monitor pertama ini untuk Zoom meetingnya yang akan muncul screen. Lalu di bagian sini untuk OBS ya. Nanti bagian operator untuk mengatur OBS-nya. Dan kedua monitor ini saling terhubung ya. Jadi nanti kalian setting juga agar bisa terhubung. Buat kalian yang nggak tahu cara setting monitor agar menjadi 2, kalian bisa lihat video saya yang ini. Nah, jika sudah tahu cara menggunakan monitor agar menjadi 2, maka kalian lanjut ke bagian cara Zoom Meeting screen yang terhubung dengan OBS. Kita akan langsung aja ke bagian OBS dulu. Nah, di sini langsung aja kalian buka aplikasi OBS kalian, langsung aja kalian letakkan OBS-nya di bagian monitor kedua ya. Kalian geser ke monitor kedua ini ya. Setelah itu langsung aja di sini kalian fokus untuk membuat scene mulai dari kamera utama, kamera kedua, kamera ketiga, bahkan seterusnya kalian bisa atur lalu ke bagian PowerPoint dan bagian video yang kalian ingin tambahkan. Di sini langsung aja kita akan ke bagian rename dulu. Di sini kita akan membuat kamera utama. Nah, kalian buka lalu kalian tekan di bagian source, kalian tekan plus. Lalu kalian tambahkan kamera video capture device. Nah, ini kalian tekan OK. Ini untuk video kamera utama yang pertama ya. Nah, kalian tekan OK. Lalu kalian atur aja di bagian sini. Ini misal saya menggunakan webcam ya. Kalian atur custom. Misal saya akan mengatur 2K ya. Seperti ini tampilannya. Jadi terlalu lebar. Kita atur 1080 aja misalnya seperti ini. Jadi saya perkecil dulu. Kalian atur dulu ya. Mulai dari kamera utama dulu. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian menambahkan scene untuk kamera kedua. Kalian bisa tekan di bagian plus lalu kalian tambahkan di sini. Misalnya kamera kedua, kamera 2 seperti ini. Lalu kalian tambahkan, misal di sini saya akan menggunakan kamera yang sama karena saya hanya memiliki kamera satu aja. Di sini saya akan gunakan contoh ini untuk kamera kedua itu lebih dekat, misal seperti ini ya. Nah, misalnya lebih dekat seperti ini. Jadi ini kamera utama, kan kamera kedua. Contohnya seperti ini. Jadi kalian tinggal tambahkan aja ya. Nah, setelah itu kalian tambahkan lagi scene untuk bagian PowerPoint. Kalian tekan, lalu kalian tambahkan misal PowerPoint. Nah, kalian tekan OK. Lalu di bagian source kalian klik kanan, lalu kalian tekan add dan kalian bisa tekan di bagian window capture. Nah, kalian tekan. Nah, lalu kalian tinggal berikan nama misal PPT ya, PowerPoint. Oke. Nah, lalu silakan kalian buka project dari PPT kalian. Misalnya saya akan menambahkan PowerPoint. Nah, di sini saya akan mengambil ini, contohnya seperti ini. Jika kalian ada project PPT, silakan kalian buka aja. Nah, lalu silakan kalian pergi ke bagian slideshow. Lalu kalian bisa tekan di bagian setup slide now. Kalian tekan. Nah, di sini kalian tekan di bagian browse beyond individual yaitu Windows. Lalu kalian tekan OK dan lalu kalian bisa tekan di bagian from begin. Nah, maka otomatis PowerPoint-nya akan langsung tampil seperti ini. Ini bisa kalian kecilin atau kalian full screen aja gak apa-apa, tetapi jika kalian operator maka kalian kecilkan aja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika udah maka kalian fokus ke bagian OBS. Di sini misal saya akan pinggirkan aja. Nah, lalu kalian tutup aja lagi karena belum muncul. Ini PPT-nya baru saya keluarkan. Lalu kalian tekan di bagian window, lalu kalian pilih yang PowerPoint ini ya. Lalu kalian tekan di bagian sini, kalian bisa tekan OK. Nah, ini artinya sudah muncul PowerPoint kita. Tinggalkan atur aja seperti ini, sesuaikan dengan keinginan kalian. Tinggal kalian atur ya. Jadi kalau kalian lihat ini PowerPoint saya ini sudah berganti ya, sama dengan di bagian PowerPoint ya.
Ini jika saya atur, nah seperti ini. Lanjut, kita akan ke bagian menambahkan video. Kalian bisa tekan di bagian scene, kalian tekan tambah, ini untuk video ya. Oke, nah cara menambahkannya kalian bisa tekan klik kanan atau kalian tekan di bagian plus, lalu kalian tambahkan media source. Lalu kalian tekan OK, lalu kalian cari file videonya. Nah, misal ini yang saya buka, lalu di sini jika kalian ingin menambahkan loop itu juga bisa, jadi berulang-ulang juga bisa diatur, lalu kalian tekan OK. Nah, jadi nanti ini ada suara juga pastinya, tinggal kalian atur videonya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian video dan ini kamera utama. Nah, jika sudah seperti ini artinya kita sudah siap, semua scene sudah siap. Ini kamera utama, kamera kedua, PowerPoint dan bagian video. Ini semuanya sudah siap. Nah, agar bisa muncul di bagian zoom and screen, maka kalian bisa tekan di bagian start virtual camera. Nah, ini bertujuan agar monitor yang ada di OBS kalian itu bisa muncul di bagian end screen yang ada di Zoom meeting. Jadi apapun yang kalian lakukan di bagian OBS seperti perpindahan scene ini akan muncul di bagian zoom end screen-nya ya. Ini artinya kita sudah jalan di bagian virtual kamera. Lalu kalian silakan fokus aja ke bagian monitor pertama. Oke, nah jadi ini tampilan dari monitor pertama atau bisa disebut dengan proyektor atau TV ya. Jadi ini terserah kalian, bebas. Di sini langsung aja kalian full screen. Lalu kalian silakan melakukan meeting atau join dan sebagainya, bebas. Lalu kalian atur aja di bagian new meeting, contohnya seperti ini. Lalu kalian full screen aja seperti ini. Ini kita akan connecting ya. Lalu kalian tekan join aja semuanya. Ini artinya sudah terhubung dengan mic-nya. Dan untuk videonya saya tutup ya. Nah, lalu langsung aja kalian bisa tekan di bagian share, kalian tekan. Nah, lalu kalian bisa tekan di bagian advance. Nah, ini monitor kedua ya, ini seharusnya monitor pertama, tapi karena peletakan dari VGA saya itu berbeda, jadi tampilannya seperti ini ya. Lalu kalian bisa tekan di bagian second kamera, kalian tekan. Lalu kalian bisa tekan di bagian share sound. Nah, kalian aktifkan seperti ini. Lalu kalian tekan share. Nah, lalu kalian bisa tekan di bagian switch kamera untuk menukar kamera. Tekan lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, jadi ini hasil dari OBS. Dan itu sudah terhubung satu sama lain. Kalau saya pindah ke bagian kamera kedua, mendekat. Lalu untuk PowerPoint saya tekan, jadi sudah muncul PowerPoint. Kalau saya tekan video, itu juga sudah muncul video. Nah, ini mempermudah kalian untuk presentasi, tinggal kalian atur aja di bagian OBS ya. Dan kalau kalian nggak mau memunculkan bagian share screen, itu juga bisa. Misalnya kalian ingin mengaturnya agar bisa muncul di webcam, di bagian video, agar muncul di bagian sini itu juga bisa. Kita tutup di bagian sini, kalian atur aja ini tutup. Nah, ini SP-nya sudah tertutup ya. Tinggal kalian tekan di bagian video. Nah, kalian tekan di bagian video setting. Nah, kalian tinggal pilih di bagian kamera, ini ada OBS virtual kamera, kalian tekan. Nah, ini artinya kita sudah muncul ya. Nah, ini videonya sudah muncul seperti ini. Ini kalau kalian tekan di bagian kamera kedua, ini sudah zoom, PowerPoint juga bisa muncul, video juga muncul. Jadi semua yang ada di bagian video itu sudah muncul. Tinggal kalian tutup aja, tapi biasanya menggunakan share screen ya. Nah, tinggal kalian atur aja share screen, lalu kalian share ya. Jadi ini Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini mempermudah kalian agar bisa muncul ya. Nah, lalu kalian tinggal tambahkan audio di bagian OBS. Tujuannya agar bisa mengeluarkan suaranya bisa muncul di bagian speaker ya. Nah, caranya kalian bisa atur di bagian setting, kalian tekan setting, lalu kalian bisa tekan di bagian audio. Nah, untuk desktop audionya kalian pilih untuk speaker. Jika kalian menggunakan TV itu pasti sudah ada speakernya ya. Nah, kalian pilih yang bagian TV ya. Jadi nanti akan otomatis muncul di bagian TV. Tapi jika kalian menggunakan proyektor maka tidak ada, maka kalian pilih speaker ya, yang nantinya akan keluar di bagian speaker aktif ya. Lalu di bagian mic kalian masukkan aja mic-nya di sini menggunakan mikrofon ini karena kalian menggunakan mikrofon yang sudah terhubung dengan komputer kalian maupun laptop kalian. Kalian pilih, lalu kalian tekan apply, lalu kalian tekan OK. Nah, ini sudah muncul di bagian zoom-nya ya. Nah, ini nantinya akan langsung otomatis terhubung dan kalian sudah bisa melihat. Dan di sini agar mic kalian itu bisa muncul juga di bagian speaker karena ini gak akan muncul,
maka kalian bisa tekan di bagian mic AUX nih. Kalian tekan aja di bagian sini, tekan. Lalu kalian tekan di bagian Advanced Audio Properties, kalian tekan. Nah, di sini ada mic AUX. Nah, di sini kalian pilih di bagian monitor, kalian pilih. Lalu kalian aktifkan monitor dan output, kalian tekan. Nah, ini nggak bisa saya tekan karena saya takutnya suara saya ini jadi double. Jadi ini bertujuan agar suara yang ada di mic itu juga muncul di bagian speaker, agar hasilnya itu muncul suara kalian. Jadi seperti karaoke ya. Nah, kalian tekan aja di sini, saya kasih contoh aja, kalian tekan ya intinya ya bagian monitor dan output. Di sini saya akan mencoba aja, saya ingin tahu juga hasilnya bagaimana karena ini direkam ya, takutnya menjadi hancur. Tes. Nah, ini sudah muncul ya suara saya, dan di bagian speaker ini juga menjadi 2. Jadi semuanya sudah muncul seperti ini. Jadi ini hasil ketika kalian ingin menampilkan suara dari mic dan speaker seperti karaoke. Jadi ini mempermudah kalian agar bisa langsung muncul di bagian speaker. Kalian bisa lihat ini. Dari nadanya aja bareng ya, walaupun suara saya. Ini kalau saya close, jadi ini udah otomatis. Kalau kalian mau off kan, di sini saya akan off kan sebagai contoh aja ya. Tinggalkan aktifkan aja ya nanti ya. Ini saya off, close. Nah, kita akan ke bagian fokus di bagian zoomnya ya. Oke, nah jadi ini artinya kita sudah selesai menyelesaikan cara Zoom meeting and screen yang terhubung dengan OBS. Dan ini bagian zoomnya. Dan tinggal kalian join aja. Pastinya tamu yang join di bagian zoomnya ataupun orang yang join di bagian zoomnya itu otomatis akan bisa mendengar suara kalian pastinya. Dan di bagian sini ini untuk operator yang nantinya akan bisa mengatur tampilan dari end screen-nya. Jadi kalau kalian lihat, misal saya akan berganti di bagian scene kedua untuk kamera kedua, kalian tekan. Nah, ini sudah otomatis akan terhubung. Lalu ini akan berpindah lagi ke bagian PowerPoint, lalu berpindah lagi ke bagian video. Jadi ini semuanya sudah muncul. Nah, lalu kalian juga ingin menambahkan audionya di sini karena saya nggak aktifkan, maka kalian bisa juga aktifkan di bagian mic AUX. Nah, kalian aktifkan Advanced Properties seperti tadi ya. Nah, kalian aktifkan di bagian monitor off ini, kalian aktifkan di bagian monitor and output. Ini contohnya seperti ini. Ini kan nggak ada suara nih, hanya suara saya ya. Nah, ini mic-nya nanti otomatis akan muncul di bagian juga OBS. Nah, ini artinya mic saya dan speaker ini sudah muncul. Kalian sudah dengar suara dari speaker saya ya. Tes 1, 2, 3. Nah, jadi memang besar banget ya. Nah, ini tinggal kalian out-kan aja. Nanti kalian matikan aja seperti ini. Jadi speakernya sudah mati ya. Dan juga untuk videonya kalian juga atur juga agar bisa muncul di bagian speakernya ya. Caranya kalian bisa tekan di bagian media source. Kalian aktifkan di bagian media source. Lalu kalian tekan di bagian Advanced Properties. Kalian juga atur juga di sini. Nah, di bagian media source-nya kalian aktifkan di bagian monitor and output seperti tadi ya. Nah, oke, close. Jadi kalau kalian play videonya, nah ini saya play. Nah, sudah muncul ya audio dari videonya. Nah, jadi memang sudah muncul di bagian mic dan bagian speaker. Jadi keduanya bisa muncul ya. Nah, jadi itu dia cara agar kalian bisa menampilkan Zoom meeting yang akan terhubung di bagian end screen dan terhubung dari OBS. Jadi kalian bisa atur semuanya di bagian OBS. Jadi ini mempermudah kalian agar presentasi kalian itu jadi bagus dan profesional. Sekian dari KLG dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.